Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di pagi hari ini, Universitas Bagri kembali mengadakan acara webinar dengan judul Kebijakan Proyek Infrastruktur Selama Pandemi. Dengan dua narasumber terkemuka, yaitu Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR, Bapak Dr. Insinyur Danis H. Sumadilaga, Master Engineering Science, selaku salah satu pejabat puncak negara di dalam pengaturan proyek infrastruktur, dan Presiden Direktur PT Bagri Pangripta Loka, Bapak Insinyur Diki Setiawan MBA, yang mewakili praktisi yang berkecimpung di bidang tersebut. Acara ini dimoderatori oleh Bapak Dr. Insinyur BP Kusumo Bintoro selaku dosen tetap Universitas Bagri. Sebuah dengan tema tersebut, secara internal, Universitas Bagri juga berkolaborasi dengan program studi Teknik Sipil Universitas Bagri. Sebelum kita mendengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari Rektor Universitas Bagri, Profesor Insinyur Sofia Alisa Habana, PhD, kami ingin menyampaikan bahwa kelas reguler berikutnya, Universitas Bagri, akan dimulai pada bulan September 2020 ini. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dapat menghubungi kami tentunya. Untuk bersingkat waktu, marilah kita mendengarkan sambutan singkat dari Rektor Universitas Bagri. Ibu Sofi, kami persilakan. Belum di-unmute, Bu Sofi. Oke. Terima kasih Pak Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Dani Sumadilaga selaku Dirjen Cipta Karya, sekaligus betulnya senior saya pada saat saya kuliah di ITB jurusan sipil. Kemudian yang terhormat Bapak Diki Setiawan selaku Direktur Presdir ya PT Bagri Pangripta Loka, juga sama-sama alumni ITB sipil. Walaupun angkatannya saya lebih senior dari beliau, tetapi sekarang Pak Diki ini jadi bos. Karena kenapa? Sebagai Direktur Eksekutif dari Yayasan Pendidikan Bagri. Yang saya hormati juga, saya cintai semua peserta webinar pada pagi hari ini. Ya, selamat datang dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan segala sesuatu mengenai kebijakan tentunya dari Pak Dirjen. Ya, tetapi pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, karena kita tahu di mana di luar itu pandemik ya, jadi kita harus tetap jaga kesehatan, juga semua harus mematuhi protokoler dari pemerintah karena saya lihat di nasional agak susah turunnya. Jawa Barat sudah oke, DKI masih susah turun di bawah 100. Tapi mudah-mudahan kalau kita semua patuh ya kepada protokoler dari ini, mudah-mudahan kita semua bisa ya, kalau kami di dunia pendidikan kita maunya ya kembali berkuliah ya, kembali saya pengen ngajar tatap muka gitu ya, udah 3 bulan rasanya nggak ketemu dengan para mahasiswa dan juga kolega semuanya. Oke. Jadi seperti kita ketahui bersama ya, dewasa ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang sulit karena berkecamuknya wabah virus COVID-19 yang menghantam berbagai sektor dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa kecuali banyak pelaku sektor bisnis menghadapi posisi dilematis, di mana mereka harus membuat keputusan penting dalam meniti keseimbangan, menjaga jalannya roda bisnis perusahaan di tengah wabah yang mengancam kesehatan kita semua. Infrastruktur sebagai sarana penunjang utama perekonomian suatu negara masih tertinggal di negara kita yang tercinta. Pemerintah dewasa ini telah berketetapan untuk mengejar ketertinggalan tersebut dengan berbagai upaya. Keberadaan wabah yang kita alami bersama ini tentunya tidak mengurangi kebutuhan adanya infrastruktur yang memadai bagi masyarakat kita. Untuk itu perlu diadakan upaya-upaya khusus untuk mensiasati kendala yang dihadapi agar pembangunan proyek infrastruktur tersebut dapat terus berjalan. Sebagai salah satu pejabat yang berwenang membuat peraturan yang memungkinkan proyek-proyek tersebut dapat berlangsung, kami bersyukur dengan adanya kesediaan Bapak Danis selaku Dirjen Cipta Karya bekerja beserta jajarannya untuk berbagi ilmu kepada kami dan peserta semua, dan juga kepada Bapak Diki yang berbagi ilmu terkait dengan siasat yang dapat dilakukan praktisi di sisi lain, dan tentunya kita berharap
agar Indonesia dapat mewujudkan cita-cita bangsa di dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dengan keberadaan infrastruktur yang kokoh di tanah air kita tercinta ini. Demikian barangkali kata sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Prof. Dengan demikian, forum ini kami serahkan kepada Bapak Moderator, Bapak Kusuma Bintoro. Silakan, Pak. Terima kasih, Prof. Arief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja persilakan panelis pertama, yaitu Bapak Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga, Master of Engineering Science, Dirjen Cipta Karya, untuk menyampaikan paparannya. Silakan, Pak Danis. Baik, terima kasih Pak Kusumo. Yang saya hormati Ibu Rektor, Ibu Profesor Insinyur Sofia Alisahbana, PhD, Pak Diki Setiawan, Pak Arief, kemudian mungkin tadi ada dari jajaran dekan ataupun dosen dari Universitas Bakri, dan juga para peserta, Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat, ya, terutama dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Magister Manajemen dan Teknik Sipil Universitas Bakri. Saya mengucapkan terima kasih nih, merupakan kehormatan untuk saya diundang untuk memberikan atau menyampaikan tentang kebijakan infrastruktur di Kementerian PUPR dan perumahan di Kementerian PUPR, karena ini adalah kesempatan yang baik juga untuk kami untuk mensosialisasikan apa yang telah, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian PUPR. Jadi kami mencoba pada awalnya kami menjelaskan mengenai tugas dan peran Kementerian PUPR, nanti barangkali pada bagian 4 bab terakhir kita mencoba mengkerucut dalam konteks pelaksanaan infrastruktur ini dikaitkan dengan kondisi pandemi tadi saat ini yang tadi disampaikan oleh Bu Rektor. Jadi kira-kira demikian dua kelompok, baik Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, saya ingin menyampaikan isu dulu ini yang paling penting mengenai peta Indonesia. Karena kadang-kadang kalau kita berbicara itu seolah-olah kita hanya ada di Jakarta atau hanya ada di Jabodetabek. Bapak Ibu sekalian, saya pernah memberikan kuliah umum dan saya tanya kepada mahasiswa hampir 100 orang, ada yang tahu nggak jumlah penduduk Pulau Papua berapa? Saya bilang ada 10 juta, 15 juta, 20 mana? Semua bilang 20 juta. Bilang nggak ada yang betul itu. Gitu. Jadi kenapa ini penting mengenai masalah peta Indonesia ini? Ini karena supaya kita dalam setiap kebijakan itu menyadari bahwa ada banyak perbedaan, terutama dari sisi jumlah penduduk. Jadi itu sekitar 270, 160 itu di Pulau Jawa, 60 di Sumatera, sekitar 20-an di Sulawesi dan 40 ya, Sulawesi dan Kalimantan. Kemudian Bali, Nusa Tenggara sekitar 15, Papua hampir 5 juta, dan Maluku 3 juta. Jadi bayangkan barangkali Kabupaten Bogor aja itu udah 11 juta. Nah, ini berdampak pada bahwa dalam setiap kebijakan itu tidak sifatnya generik. Nah, barangkali juga ini penting untuk dipahami semuanya, karena yang kita layani itu kan adalah masyarakat. Itu yang penting, penduduk. Nah, isunya ini berkaitan dengan jumlah penduduk ini adalah salah satu isu yang penting terkait infrastruktur, itu adalah urbanisasi. Jadi diperkirakan nanti pada tahun 2025 yang sebentar lagi,
hanya 5 tahun, bahwa 60%-nya itu dari seluruh populasi itu akan ada di perkotaan. Bahkan ada yang 2030 mungkin ada yang menebak bisa sampai sekitar 70%. Ya, dengan rata-rata pertumbuhan 4,1%. Apa implikasinya? Implikasinya jelas kalau kita berbicara urbanisasi dengan ekonomi, iyalah pasti. Karena di seluruh dunia juga urbanisasi itu relate dengan pertumbuhan ekonomi. Tapi dalam konteks infrastruktur, kemampuan kita ini pertumbuhan urbanisasi yang tinggi ini harus diiringi dengan kemampuan tata kelola infrastruktur yang memadai. Ini barangkali message yang paling penting ini. Dalam setiap kebijakan, kita harus menyadari komposisi dan juga tren yang ada. Ya, itu yang pertama. Nah, bagaimana sekarang kondisi kita dibanding dengan yang kedua adalah mengenai competitiveness. Setiap negara itu diukurnya dengan competitiveness, daya saing. Secara singkat, next slide please. Kita membaik. Ya, dari sisi competitiveness infrastruktur, dari masalah peringkat ease of doing business, juga yang paling penting juga adalah yang berkaitan dengan happiness, kebahagiaan, indeks kebahagiaan itu membaik. Jadi, bagaimana kondisi negara kita? Membaik. Beberapa indikator penting yang standar ukuran dunia, itu kita mengalami peningkatan. Insya Allah, jadi negara kita membaik. Isu lain yang ingin saya sampaikan, bahwa kita itu rentan terhadap masalah perubahan iklim dan bencana. Kan beberapa waktu yang lalu kita terganggu dengan banjir di beberapa daerah, misalnya saya sempat juga menangani next slide yang berkaitan dengan gempa dan sebagainya. Nah, ini mempengaruhi infrastruktur. Ini betul-betul beberapa variabel yang saya atau kami rasakan sangat berdampak. Sebagai contoh, dampak dari gempa kemarin waktu tahun lalu 2018 ya, 2018 di Nusa Tenggara Barat dan di Sulawesi Tengah itu luar biasa itu. Ya. Sebagai contoh, waktu di Nusa Tenggara Barat akan sekian ratus ribu rumah rusak, itu bagaimana kita memperbaikinya? Bahkan dalam konteks pendidikan, kami Kementerian PU mengirim hampir 500 insinyur untuk membimbing masyarakat membangun rumah di Nusa Tenggara Barat, untuk membangun rumah yang baik. Ini isu yang terkait. Lanjut. Nah, ini kadang-kadang sering ditanyakan kenapa ini penting, masalah gender. Ya kan, Bu Rektornya sekarang kan ibu nih di Universitas Bakri ini, jadi gender ini penting. Ini kadang-kadang tidak disadari bahwa komposisi ataupun ini dalam suatu perencanaan, penyusunan, program dan sebagainya harus memperhatikan gender. Hal kecil misalnya di rest area dulu tol, ya jumlah kamar mandi untuk laki-laki sama dengan untuk wanita jumlahnya sama. Padahal dari perhitungan kita, mohon maaf, wanita kira-kira 3 kali waktunya dibanding dengan laki-laki. Artinya, mestinya dia jumlahnya 3 gitu kan, 3 kamar mandi agar lebih itu. Dan ini banyak ini pengaruh utamaan gender ini kita inikan. Nah, kemudian yang isu lain yang kita lanjut, yang berkaitan dengan kita ini sebagai negara yang ini, kita negara dalam kesatuan global, kita sudah terikat pada Sustainable Development Goal. Ya. Terutama kalau tadi kita hubungkan antara urbanisasi dan perkotaan, itu kaitannya dengan itu yang ada sustainable cities and communities. Ini ya, di samping tentunya ada air bersih, poverty dan sebagainya, itu ada 17 itu, ya. Tapi dalam konteks hari ini, ya, sustainable city and communities itu kita rasakan.
bagaimana kawasan perkotaan yang mungkin kita bagi 3 lah. Ada yang bicara ketahanan, resilient, ya. Kemudian juga kita berkaitan dengan sustainable, berkaitan juga dengan smart cities. Nanti kita bisa diskusi, ya. Nah ini barangkali kita rasakan bahwa fasilitas-fasilitas kita itu belum memenuhi apa yang disyaratkan. Sebagai contoh, apa yang kita rasakan pada saat ini? Fasilitas kesehatan, rumah sakit dan sebagainya, ya. Kita sempat kesulitan. Fasilitas air bersih, kita minta cuci tangan. Di beberapa tempat, airnya harus mengalir lagi. Coba. Belum bicara sanitasi. Jadi barangkali itu baru satu aspek. Belum pembangunan yang lingkungan yang lain, open space. Belum kita berbicara transportasi publik dan sebagainya. Baik, itu barangkali yang diinikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya barangkali mau masuk ke dalam tugas Kementerian PUPR. PUPR itu mudahnya ABCD lah kira-kira. Infrastruktur. Jadi ada yang A, air, yang berkaitan dengan sumber daya air. Ada yang B, Bina Marga, jalan dan jembatan. C, Cipta Karya, nah di mana saya ditugaskan di sini. Ya, kemudian ada D, yaitu penyediaan perumahan. Dalam konteks visi PUPR sampai 2030 dikaitkan tadi dengan SDGs, nah ini ada salah satu indikator yang utamanya karena air. Bagaimana kita betul-betul memenuhi kapasitas tampung yang diukur terhadap per kapita per tahun. Ini untuk memenuhi kebutuhan manusia per kapita 120 meter kubik per kapita per tahun. Jadi bagaimana kita betul-betul mengembangkan berbagai bendungan multifungsi dan sebagainya. Nah ini turunannya dari bendungan multifungsi, itu dari sumber daya air. Itu ujungnya bagaimana kita menyediakan air. Ya, bisa untuk kesehatan, untuk air baku, untuk irigasi, bahkan mungkin nanti multifungsi kita hubungkan dengan energi. Kemudian Bina Marga ini dalam konteks konektivitas. Kita berusaha pada 2030 kita hampir 99%, kalau enggak 100% itu mantap. Ini prosesnya. Kita membuat jalan tol, jalan baru, ya, jalan nasional baru yang non tol, jembatan baru, ya, pada yang lalu pada sampai 2019. Nah, di 2020 sampai 2024, insya Allah kita merencanakan untuk membangun jalan tol baru 1.500 km. Ini karena mungkin sebagian belum tahu, misal sebagai informasi dari Aceh sampai ke arah Sigli itu udah kurang lebih 14-15 km. Ya, saya nggak bicara yang di Jawa. Dan kemudian dari Pekanbaru Dumai. Ya, kalau Lampung udah dari Lampung ke bawah sampai ke Palembang. Di Sulawesi itu Manado Bitung, sudah dari Manado Bitung. Kemudian di Kalimantan sudah kita rintis antara Samarinda, Balikpapan dan sebagainya. Ya, berkaitan dengan tol. Tapi di samping itu jalan baru di perbatasan Kalimantan, di perbatasan Papua, kemudian di perbatasan Nusa Tenggara, itu kita bikin juga. Sehingga kita harapkan pada 2030 itu masalah konektivitas yang berhubungan dengan jalan itu akan selesai. Nah, kemudian air minum. Ini PR besar kita. Ya, bahwa sampai saat ini ya, kita aksesnya air minum ini baru kurang lebih 75%. 75%. Kita harus kejar sampai betul-betul semua masyarakat memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi. Perumahan, backlog kita, ini terutama MBR itu adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Itu kita masih punya backlog yang besar sekali.
Waktu 5 tahun yang lalu 6,5 juta, kemudian kita hitung lagi, kita masih punya backlog kekurangan, ya. Di mana ini bukan hanya dari pemerintah, tapi juga dari APBD dan juga dari masyarakat. Itu sebetulnya tugas dari Kementerian PUPR. Lanjut. Next. Nah, lanjut aja ini nggak usah. Lanjut. Nah ini yang barangkali yang sudah dikerjakan, Bapak Ibu sekalian, berbagai bendungan yang sudah dikerjakan dalam bidang sumber daya air, ada dalam bentuk waduk, irigasi, air baku, embung, pengendalian sedimen, pengendalian banjir, dan pantai. Lanjut. Nah ini, kalau yang 5 tahun yang lalu, jalan tol, ya dari target 1000 kita bisa 1500, jalan juga baru juga di berbagai daerah, jembatan, dan sebagainya. Lanjut. Ya. Nah, kemudian juga ini Cipta Karya, ya, salah satu indikator, ada 3 indikator berkaitan dengan kawasan pemukiman kumuh perkotaan. Ya. Dulu kita targetkan 38.000, kita tercapai 32.000. Kemudian air bersih juga dari 26.000, kita capai 25.000, sehingga memang masih ada beberapa hal yang belum dicapai. Sanitasi dan persampahan kita inikan. Lanjut. Nah, ini juga perumahan. Ya. Baik. Nah, ini kita akan lanjutkan di 2020, di 2024. Next slide. Ya. Nah, ini kelanjutannya. Jadi tadi sudah saya jelaskan. Ini pekerjaan-pekerjaan ini yang akan kita lanjutkan. Ya, kita melanjutkan pembangunan bendungan, melanjutkan pembangunan irigasi, melanjutkan pembangunan jalan tol, melanjutkan akses air bersih, melanjutkan ini juga penanganan kawasan kumuh. Dan ada satu hal, ya, dalam perkembangannya kita ini ditugaskan beberapa hal. Misalnya ada yang spesifik, Cipta Karya ini ditugaskan untuk memperbaiki sekolah dan universitas-universitas negeri. Ya. Kemudian juga kami secara spesifik ditugaskan untuk membangun kawasan strategis pariwisata nasional di Danau Toba, di Labuan Bajo, di Sulawesi, di Borobudur, dan sebagainya. Ini belum terinci, tapi nanti saya gambarkan. Gimana strateginya? Lanjut. Strategi kita membangun. Ini ada beberapa strategi ini, barangkali yang perlu kita pikirkan, dan juga kaitannya nanti dengan pendidikan. Kita sekarang fokus bagaimana melanjutkan pembangunan itu, dengan mendukung pengembangan yang tadi saya sampaikan. Contohnya kawasan strategis pariwisata, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, bandara, pelabuhan, yang intinya infrastruktur mendukung pengembangan titik-titik yang memang harus didukung oleh infrastruktur. Ada yang penting sekali bahwa kita juga harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Ini Bapak Ibu sekalian, saya kira terutama bagaimana agar kita dapat mempertemukan industri jasa konstruksi dan dunia pendidikan. Sini, ya, melalui sertifikasi, program link and match, magang, silahkan. PU sangat mendukung ini. Ya. Kemudian juga infrastruktur membutuhkan uang. Bagaimana strategi pembiayaannya? Ya. Bagaimana memperkuat peluang kerja bagi kontraktor lokal? Bagaimana kita meningkatkan pemanfaatan material produksi dalam negeri? Bagaimana kita mengurangi atau menyederhanakan regulasi, mempercepat proses-proses delivery, proses-proses pengadaan, dan sebagainya. Ini adalah strateginya. Baik, ini barangkali yang awal tadi saya sampaikan. Selanjutnya, saya masuk mulai barangkali dampak pandemi. Sebagian tadi sudah disebutkan oleh Bu Rektor, saya kira, ya, bagaimana ekonomi, ya, lepas dari masalah kesehatan, ekonomi kita global mengalami kerugian, Indonesia juga saya kira bisa lebih dari 127 triliun, dampak pada konsumsi, korporasi, sektor keuangan, UMKM, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan oleh Kementerian PU mengantisipasi ini? Satu adalah, pertama, kami melakukan refocusing anggaran. Ini dilakukan bukan hanya oleh Kementerian PU saja, next, tapi dilakukan oleh hampir seluruh kementerian. Intinya apa? Bahwa negara memerlukan dukungan ataupun keuangan untuk menghadapi dampak COVID ini. Ya,
Jadi anggaran Kementerian PU yang rata-rata sekitar 120 triliun, ini di luar investasi ya, Bapak Ibu sekalian, di luar investasi tol, di luar investasi, ini yang directly APBN, ya. Jadi jalan tol kan investasi, ada air minum juga investasi, kemudian di luar APBD ataupun investasi swasta di bidang perumahan, tapi ini yang langsung melalui APBN. Kita dikurangi sekitar 45 triliun menjadi 75 triliun. Langsung next, ya. Apa yang kita lakukan? Melakukan penghematan. Kita melakukan penghematan, alokasi perjalanan dinas, meeting-meeting dan sebagainya, ya. Optimalisasi kegiatan non fisik yang bisa ditunda. Pada intinya kita melakukan penghematan. Kemudian beberapa pekerjaan-pekerjaan konstruksi kita tunda. Ya. Kita tunda, tidak dibatalkan tapi ditunda. Yang kita ke tahun depan, yang belum lelang pada saat itu, yang memang ini kita kurangi. Kita tunda. Kemudian misalnya kita sedang kontrak single year ya. Misalnya berakhir di 2020, kita perpanjang, akan berakhir di 2021. Sehingga diulur, direlaksasi ya. Kemudian ada rekomposisi. Rekomposisi itu misalnya tadinya selesai di 2020 dan 2021, kita rekomposisi lagi sampai 2022. Artinya kita relaksasi. Dan juga ada penyesuaian pagu-pagu. Gitu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan terhadap dukungan COVID ini? Yang pertama kali waktu itu, Cipta Karya ditugaskan untuk membangun rumah sakit khusus infeksi COVID di Pulau Galang. Ini dari sisi teknik sipil, ini pekerjaan yang cukup besar, sekian ratus miliar untuk membangun rumah sakit, ada rehab, ada yang baru. Ini diselesaikan dalam tempo 26 hari, Bapak Ibu sekalian, ini yang dari teknik. Kata kuncinya 2, yaitu precast dan modular. Saya kira untuk teman-teman teknik, ini bisa diselesaikan dalam tempo 26 hari, kata kuncinya precast dan modular. Akhirnya juga kami ditugaskan juga untuk membangun atau merehab, ini dalam rangka COVID ini, Akademi UGM. Sekarang lanjut, kami juga, bentar, mundur lagi. Di samping ini kami sedang membangun nanti di Lamongan, ya, rumah sakit di Lamongan, kemudian juga di Biak, dan di beberapa lokasi lain. Ini dalam rangka infrastruktur dasar. Lanjut. Next. Lanjut. Ini nanti aja. Nah, ada hal yang penting, yaitu ini terkait dengan pandemik ini, orang banyak yang tidak bekerja. PUPR memang ada sebagian yang sudah dianggarkan dan ada kita tambah, kita melakukan program padat karya tunai, cash for work, ya, sebesar berapa? 11,26 triliun. Ada di bidang sumber daya air, misalnya teman-teman membersihkan irigasi, ya, ada gambarnya nggak ya? Coba. Ada gambarnya nggak? Nah, ini yang pemeliharaan rutin jalan melibatkan masyarakat. Lanjut, ada yang ini, nah ini program percepatan peningkatan tata guna air irigasi. Ini kemudian aquifer, ya, kemudian jalan-jalan dan lingkungan dengan, nah catatan ini, dengan prosedur mengikuti prosedur protokol kesehatan. Nanti yang akan saya bahas agak belakang. Sebagai contoh misalnya, tadi coba mundur, misalnya irigasi itu panjangnya misalnya 1 kilometer. Sehari misalnya harus ada 50 orang sehingga selesai dalam waktu 2 bulan. Kita rubah. Menjadi waktunya 4 bulan, tapi yang kerja setiap hari hanya 25, agar jaraknya lebih ini jarak orang bekerjanya lebih jauh. Itu contoh
Di samping misalnya ada yang di klaster, ya, program ini ada hanya mereka harus tinggal di situ, tidak boleh keluar sampai beberapa pekerjaan, ada yang sebulan itu selesai. Banyak metode-metode ini dilakukan. Lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini hampir total 600.000 orang. 600.000 orang, 595 angkanya saya ada ini. Ini satu yang berkaitan tadi, yang sedang berkaitan langsung dengan COVID. Begitu. Nah, di samping ini, next. Ya, ini gambar-gambar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, para hadirin. Sejak kejadian ini, COVID ini, orang bertanya bagaimana, kita boleh bekerja nggak? Pertama kita mapping seluruh area di Indonesia itu bagaimana kondisinya. Ya, tadi Bu Rektor menggambarkan di Jakarta, di Jawa Timur, yang ternyata kembali kepada slide saya yang pertama, kita harus melihatnya seluruh Indonesia, memahami karena pekerjaan PU di seluruh Indonesia. Pada intinya kita pelajari ada zona yang memang merah, ada zona yang hijau. Ada yang memang bisa bekerja dengan ini masih berlanjut, ada yang tidak bisa. Intinya, kita harus di zona merah itu maupun di zona hijau, ya, tinggal tingkat keketatannya, itu bagaimana kita melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID itu sambil bekerja dalam penyelenggaraan konstruksi. Intinya ada 7 langkah, ya. 7 langkah bagaimana kami membentuk satgas di masing-masing kerja, ya, istilahnya di setiap PPK, setiap kelompok pekerjaan. Bagaimana kita menyediakan fasilitas pencegahan, bagaimana kita melakukan edukasi, ya, edukasi dan kita melakukan langkah konkret, misalnya prosedur pengukuran suhu setiap hari. Kemudian bagaimana setiap unit itu sudah tahu kerjasama penanganan suspek dengan rumah sakit dan puskesmas setempat yang paling dekat. Dan yang paling penting adalah bagaimana prosedur kalau sampai terjadi COVID itu, bagaimana kita melakukan penghentian sementara, ya. Kemudian kita melakukan tindakan isolasi dan sebagainya. Ini pada intinya. Contoh, lanjut. Saya memberikan contoh. Nah, ini bagaimana setiap proyek, nah ini dibentuk oleh pejabat pembuat komitmen, ya. Jadi merupakan bagian dari unit keselamatan konstruksi, jumlah orangnya dan sebagainya. Ini disesuaikan dengan kondisi lapangan. Nah ini tugasnya sampai 10. Yang tadi dari 7 langkah itu. Bagaimana melakukan sosialisasi, pembelajaran, promosi dan sebagainya. Ini instruksinya. Bagaimana realisasinya? Ada beberapa contoh. Lanjut. Contoh di beberapa proyek, ya. Oke, ini kalau tadi bagaimana yang dihentikan sementara tadi. Jadi kalau memiliki resiko tinggi akibat lokasi proyek berada di pusat sebaran, pasti kita hentikan, ya. Jadi juga kalau ada yang memang positif atau berstatus pasien dalam pengawasan, ya. Atau kondisi daerahnya memang diatur oleh kepala daerah untuk menghentikan kegiatan sementara, kita ikutin. Nah, itu prosedurnya ke sebelah dari menteri dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini bagaimana kita melakukan penerapannya? Yang tadi yang saya sampaikan mengenai tahapan-tahapan tadi, ini kita realisasikan. Ya, jadi kita lakukan sosialisasi, penjelasan kepada para pekerja, kemudian briefing pagi, dukungan fasilitas, tempat cuci tangan dan sebagainya, kemudian penyemprotan, pengecekan suhu tubuh, pengecekan kondisi, dan juga kerjasama dengan fasilitas-fasilitas kesehatan. Ini kita lakukan, ini yang di Depok contohnya. Lanjut. Ini juga, ini kita lakukan di berbasis masyarakat. Tadi infrastruktur yang berbasis masyarakat. Ya. Nah, bagaimana ini prosedurnya? Ini kalau yang bagaimana betul-betul kepada mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, ini detailnya silakan, ya, tahap pelaksanaan, tahap-tahapnya yang kita lakukan di setiap proyek. Lanjut. Nah,
Saya mundur sedikit, Bapak Ibu sekalian. Mundur dari prosedur ini. Oh, enggak, lanjut tadi yang gambar tadi. Enggak, bukan, kebanyakan. Ke arah akhir. Ke arah akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami kemarin baru saja beberapa hari yang lalu melakukan diskusi untuk penyempurnaan tentang protokol ini. Di mana titik kritisnya ternyata sekarang? Ini betul. Sekarang ternyata salah satu titik kritisnya itu di beberapa proyek adalah tempat menginap para pekerja. Jadi tempat menginap para pekerja itu sekarang itu kapasitasnya sesudah rata-rata itu menjadi kebutuhannya 3 kali. Misalnya tadinya 2 tempat pekerja ya, bedeng pekerja itu jumlahnya misalnya katakanlah 1000 meter dengan yang sama 1000 meter persegi. Sekarang itu harus dipisah-pisah, itu menjadi kurang lebih 2000 sampai 3000 meter persegi. Ini yang akan kita sempurnakan dalam konteks protokol ini. Nah, karena ini protokol yang menggambarkan proses bekerja, tapi harus dilengkapi dengan protokol pada saat beristirahat. Nah, ternyata pada saat tidur ini demikian. Banyak lagi ini nanti yang sudah kita lakukan terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Pada intinya sebetulnya protokol ini 2 hal. Kita tetap mengupayakan untuk bekerja dengan prioritasnya memperhatikan kesehatan. Itu aja prinsip dari protokol ini. Baik, terakhir, lanjut. Next. Ya, saya kira ini udah lebih dari 30 menit. Saya kira bahwa upaya yang dilakukan ini tidak akan berjalan dengan optimal. Ini barangkali kerjasama kita, ini Bu Rektor, Bapak Dekan, Bapak dosen, ini terutama tadi beberapa hal yang saya singgung mengenai dalam hal riset dan penerapan teknologi untuk kita beradaptasi dengan istilahnya the new normal dari dampak pandemi ini. Saya kira peran kita untuk mendukung new normal ini, peran perguruan tinggi ini sangat diperlukan. Apabila ada hal-hal, ide-ide, ini tentu saja kami sangat terbuka untuk menerima masukan-masukan. Kemudian generasi muda, saya kira tantangan untuk melakukan inovasi, ya, untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Dari sisi infrastruktur, bukan hanya infrastruktur ini saja, saya kira kemarin juga kita berhasil kan, inovasi kalau bikin alat untuk nafas itu, ventilator, kemudian hal-hal lain. Kemudian dengan PII, kemarin teman-teman PII membuat untuk kontrol suhu virus itu dengan menggunakan itu kita kerjasama ini semua pihak, ya. Saya kira pada kesempatan yang baik ini, Bu Rektor, Bapak Ibu sekalian, mahasiswa, kami mengharapkan kerjasama atau sinergi antara Kementerian PUPR, terutama dalam pengembangan dengan Universitas Bakri, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia keinsinyuran, khususnya dalam bidang infrastruktur. Demikian paparannya, mudah-mudahan bisa menjadi masukan ataupun bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Danis. Sangat menarik paparannya. Banyak informasi yang bagi kami terus terang baru, baik yang sifatnya tadi makro begitu sampai pada yang teknis penyesuaian kegiatan dalam situasi pandemi ini tadi juga sangat menarik, apalagi ada informasi tadi contoh ternyata kita bisa membangun rumah sakit 26 hari dengan modular precast dan sebagainya. Ada permintaan dari peserta jika diperbolehkan materinya boleh di-share, Pak. Silakan. Ya, karena banyak sekali informasi yang bagi kami baru ini, Pak, yang first hand information, ini menarik. Silakan.
Baik, selanjutnya kita beralih ke panelis kedua, Bapak Insinyur Diki Setiawan MBA, Presidir PT Bakri Pangrip Taloka. Ini kalau tadi Pak Danis dari sisi regulator, maka kita lihat sekarang kita dengar paparan Pak Diki dari sisi praktisi. Silakan Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Yang terhormat Pak Danis. Luar biasa Pak Danis paparannya ya, sangat menginspirasi. Banyak hal yang baru nih ya. Saya juga terus kemudian yang terhormat Ibu Rektor, Pak Warek, tadi saya lihat ada Pak Dekan, Pak Kapolri, para dosen ya, baik dosen Universitas Bakri maupun dosen-dosen dari universitas lain yang saya lihat hampir seluruh Indonesia ada ya. Tadi dari Pontianak ada, dari Makassar ada, dari Rian Jaya juga ada. Yang terhormat para mahasiswa sekalian ya, baik mahasiswa MM maupun mahasiswa teknik sipil, dan juga mudah-mudahan ada calon mahasiswa juga yang ikut di webinar ini ya. Bapak Ibu sekalian, bentar saya share. Oke, kajian saya kali ini adalah tentang kebijakan proyek infrastruktur selama pandemi di sektor properti dan real estate ya. Kenapa saya perlu mengambil sektor khusus properti dan real estate ya. Di samping seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Danis juga bahwa sektor properti dan real estate itu sangat berkaitan dengan program pemerintah dalam hal pembangunan perkotaan ya, pariwisata dan perumahan rakyat ya. Di samping itu sektor properti dan real estate itu juga mencakup 13 bidang usaha ya, memiliki linkage terhadap 174 industri turunan dan juga menaungi 20 juta tenaga kerja yang terlibat ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi nanti kita lihat bahwa saat ini industri properti dan real estate ini sangat terpukul ya, sangat terpukul. Tentunya kalau umpamanya ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah ya dalam hal ini, dalam menyelamatkan industri kami ini, tentu akan menyelamatkan juga seperti yang disampaikan di sini 20 juta tenaga kerja yang terlibat ya, baik secara langsung maupun langsung di dunia sektor properti dan real estate. Jadi kita tinjau sejenak mengenai kondisi akibat COVID-19 ini ya di bidang-bidang yang dinaungi oleh properti dan real estate. Pertama kali di apartemen ya. Pasar mengalami penurunan yang cukup drastis ya, cenderung sepi. Pasar juga cenderung wait and see. Khusus untuk KPR dan KPA ya, kredit pemilikan rumah dan kredit pemilikan apartemen. Hanya pegawai negeri, TNI, Polri, BUMN saja yang diproses KPR-nya ya, sangat selektif. Kalau swasta pun sangat selektif. Kemudian proyeksi tingkat hunian diprediksi juga akan mengalami penurunan yang tajam. Samping itu hotel ya, hotel ini industri yang paling terpuruk ya. Hotel ya, tadi program pemerintah mengenai pariwisata saat ini terpuruk ya. Ada banyak tingkat okupansinya di bawah 10% ya, sehingga harus ditutup sementara ya, karena kalau okupansi di bawah 10% biasanya rugi gitu ya, lebih baik tutup. Terus beberapa dialihkan fungsinya menjadi penampung pekerja medis ya, fasilitas self isolation, dan juga beberapa rubah bisnisnya mengalihkannya shifting jadi food delivery service dan comprehensive home cleaning service. Perkantoran, di sektor perkantoran ya, long term lease sebenarnya tidak terlalu pengaruh karena biasanya ini perusahaannya perusahaan besar ya. Tapi short term lease sangat terganggu ya, co-working sangat terganggu, dan ini juga perkantoran diramalkan semakin akan ditinggalkan di masa depan ya, karena
work from home ternyata cukup enak juga ya. Kemudian shopping mall ya, selama PSBB harus menutup operasinya kecuali fasilitas yang menyediakan bahan pokok ya, supermarket, apotek, toko obat dan restoran juga hanya delivery service. Tapi nampaknya shopping mall ini sebentar lagi akan dibuka ya. Jadi ini sektor shopping mall ini mungkin akan rebound-nya lebih cepat ya dibandingin yang lain. Kemudian mengenai taman rekreasi atau theme park ya, ini masalah pariwisata juga. Ini semuanya harus ditutup ya karena PSBB. Ya. Oke. Nah ini itu kan tadi segi apa namanya gelapnya ya, segi terangnya ya di sini ada perkiraan IMF ya bahwa Indonesia hanya 5% di tahun 2020, tapi kemudian rebound menjadi 8,2% di tahun 2021. Sedangkan Asian Development Bank ya menurut mereka Indonesia tumbuh 2,5% di tahun 2020 dan rebound menjadi 5% di tahun 2021. Sedangkan para pakar memperkirakan bahwa COVID-19 diperkirakan akan bereda pada Juni, maka ada 3 skenario yang terjadi ya. Skenario 1 ini kayaknya pemerintah ini akan menempuh skenario 1 dan skenario 2 ya. Pemerintah menyadari bahwa efek kebijakan PSBB memiliki trade-off yang besar terhadap perekonomian. Oleh karena itu mempersiapkan segera exit strategi. Skenario 2, pemerintah mengalami ketidakpastian sehingga mengadopsi strategi campuran dan baru akan mengeluarkan kebijakan normalisasi di akhir Juli. Bahkan ini mungkin di awal Juli, di bulan depan juga udah mulai ya. Di skenario 1, ekonomi diharapkan tumbuh sekitar 5-1% di tahun 2020 dan periode bangkit akan penyertaan kembali sekitar 4 hingga 8 bulan. Ya. Sedangkan di skenario 2 menyusut sekitar 5% sampai 1,5% di 2020 untuk kemudian kembali sekitar 6 hingga 12 bulan. Nah, saya juga mencatat beberapa pekerjaan paket stimulus ya yang sudah diluncurkan oleh pemerintah ya. Mungkin juga sebagian sudah juga dijelaskan dengan sangat jelas oleh Pak Danis ya. Tapi ini stimulus yang bidang keuangan yang saya catat ya, mengenai pertama adalah pembebasan pajak penghasilan untuk tenaga kerja ya di sektor manufaktur. Ini sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu. Di bulan ini muncul juga hanya tidak sektor manufaktur, tapi sektor-sektor tambahan lainnya. Kemudian bea masuk dan pengabaian tarif impor untuk sektor manufaktur. Kemudian restitusi pajak tambahan nilai. Stimulus 2, setelah stimulus 1, kemudian stimulus 2 ya intervensi lebih langsung ke sektor kesehatan yang lebih banyak pengeluaran untuk sektor kesehatan. Ini normal ya karena ini problemnya ya. Kemudian investasi untuk jaring pengaman tambahan ya. Kemudian pengabaian pajak dan inisiatif kredit mikro ya. Dan kemudian program pemulihan ekonomi ya. Ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah diluncurkan ya. Dan juga ada kebijakan non fiskal yaitu penyederhanaan peraturan ekspor dan impor dan percepatan prosedur impor dan ekspor. Ya, kemudian penurunan suku bunga menjadi 4,75% dan cadangan minuman persyaratan valuta asing untuk bank konvensional berkurang dari 8% menjadi 4% dan persyaratan cadangan untuk bank yang beroperasi secara internasional berkurang. Nah, itu adalah yang sudah diluncurkan oleh pemerintah ya. Sekarang bagaimana menurut pelaku bisnis properti ya. Di sini ada usulan dari REI ya. REI itu adalah Asosiasi Real Estate Indonesia ya. Di Indonesia ini setahu saya ada yang 2 yang besar asosiasi real estate. Yang pertama REI, yang kedua tuh Aspersi ya. Sedangkan Aspersi lebih banyak yang menengah dan menengah ke bawah ya, perumahan rakyat lah. Nah, ini usulan dari REI yang lebih besar, anggotanya lebih banyak ya. Jadi menurut REI ya diperlukan relaksasi kebijakan yang lebih luas agar dunia usaha mampu bertahan pada masa sulit ya.
sehingga bisa memutar ekonomi ya, ataupun meminimalisasi PHK di industri properti. Terus meminta restrukturisasi kredit tanpa mengurangi peringkat kolektibilitas ya. Dilakukan penghapusan bunga kredit selama 6 bulan atau penangguhan pembayaran bunga dan angsuran selama 12 bulan. Ya. Dan kemudian juga pencadangan dana atau sinking fund bisa dibuka blokir, tidak harus dipenuhi pada setiap bulan. Ya. Tidak membekukan rekening deposito milik debitur dan lain-lain ya. Dan juga kemudian penghapusan pajak penghasilan PPh 21. Ini yang tadi saya sudah sampaikan di properti ini udah dikeluarkan nih sebagai tanda tangan untuk apply ya untuk penghapusan pajak penghasilan PPh 21. Kemudian percepatan pengurangan PPh pajak badan, menurunkan PPh final dari 2,5% menjadi 1%. Dan juga berdasarkan nilai aktual transaksi bukan berdasarkan NJOP. Ya. Biaya perolehan hak tanah dan bangunan dihapuskan. Ya, BPHTB itu seperti diketahui bersama saat ini hanya berlaku dihapusnya di Jakarta dan untuk harga yang di bawah 2 miliar. Ya. Ini minta dihapuskan. Juga dilakukan diskon untuk PBB. Ya. Serta tidak ada kenaikan NJOP. Cuma ternyata saya baru aja terima PBB tahun ini udah naik ya, dan naiknya cukup besar. Kayaknya mungkinnya dipersiapkannya bulan Januari, kayak belum ada COVID nih kayaknya. Terus adanya penurunan tarif beban puncak, penghapusan biaya minimal bulanan PLN dan PDAM. Ya, sekarang ini kayak mall itu banyak yang harus berhenti beroperasi, tapi listriknya jalan terus ya. Karena ada beban minimum yang harus dibayarkan terus. Terus ini ada penundaan penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan. Ini memang ada PSAK yang baru 71 dan 72 yang lebih ketat. Nah ini kami minta supaya ditunda sedikit ya, supaya kita bisa berkonsentrasi penyehatan perusahaan proyek ya, karena pasti kita akan sangat kesulitan ya karena ada pandemi ini. Nah terus ini tadi yang untuk program masyarakat berpenghasilan rendah atau rumah subsidi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Danis ya, mengusulkan agar program sejuta rumah subsidi dijadikan sebagai salah satu program padat karya pemerintah ya. Ini udah tadi disinggung secara detail oleh Pak Danis ya. Mudah-mudahan masuk ke ini ya, ke yang dikembangkan oleh swasta, dalam hal ini oleh anggota RE dan anggota Apersi ya. Mudah-mudahan jangan cuma jalannya aja, cuma juga bangunannya juga. Kemudian ini juga subsidi-subsidi ya, kayak dana subsidi selisih bunga untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera dicairkan. Ya, demikian juga untuk FLPP, fasilitas pembiayaan perumahan. Karena ini program bagus ya, terutama untuk perumahan-perumahan MBR yang di luar Jakarta ya. Ini banyak kemarin-kemarin itu mengalami kendala karena dananya sudah habis ya, atau harus ditambah lagi. Nah ini minta supaya kepada pemerintah supaya segera dicairkan. LPPP untuk Jakarta itu hanya untuk perumahan rumah susun ya, dan kita juga agak kesulitan untuk mengejar harga yang ditetapkan oleh pemerintah karena harganya rendah sekali ya. Jadi kita lagi ngatur-ngatur strategi supaya bisa masuk ke situ juga agak sulit. Oke, pada kesempatan ini juga saya akan berbagi tips ya, karena di sini ada mahasiswa sipil ya. Salah satu tips kita menghadapi saat krisis ya. Ini ada proyek kami ya, ini di Depok, di perbatasan antara Depok dengan Jakarta Selatan ya, dekat dengan kampus UII ya, Universitas Islam Internasional Indonesia, yang tadi gambarnya ada di presentasinya Pak Danis ya. Ini tetanggaan.
Mungkin bedanya jaraknya nggak ada 1 kilometer dari situ ya. Ini proyek adalah proyek apartemen kelas menengah ya, kelas menengah. Jumlah unitnya adalah 1.800 unit ya, 1.200 unit. Karena ya ini untuk kelas menengah, maka itu sangat intensif, sangat padat lah ya, sangat kompak. Karena kami memanfaatkan semuanya KDB maupun KLB-nya ya. Dan biasanya kalau mamanya desain begini, arsitek dan desainer-desainer lainnya langsung mencari efisiensi. Nah, mencari efisiensi biasanya terus jadinya harus dibangun secara menyeluruh gitu ya, karena desainnya terintegrasi dan sebagainya. Nah, cuma karena kami beberapa kali mengalami krisis ya, jadi kita memberikan persyaratan di dalam TOR ya untuk para perencana, apakah itu arsitek, mechanical, electrical maupun juga sipil, bahwa bangunan ini harus bisa dilakukan secara tahapan ya, bertahap. Jadi kita ada plan A, plan B dan plan C ya. Jadi plan A-nya itu adalah dikerjakan pada saat proyek market property dan project financing yang sangat baik ya, plan A ya. Ini tentu dibangun secara frontal serentak ya, seperti biasa, fondasi, struktur, mekanikal, electrical, arsitektur dan serah terima unit ya. Ini biasa ya. Ini semuanya dalam kondisi baik-baik ya, kita jalankan demikian ya. Dan dalam kondisi market property dan proyek financing yang cukup baik ya, seperti setahun yang lalu ya, itu ya kita buatnya secara bertahap, tahap 1 dan tahap 2, tower 1, tower A ya, dan tahap 2, tower B ya, seperti biasa. Nah, ini di kondisi market property dan proyek financing dalam posisi krisis seperti sekarang ini, ya kita harus melaksanakan plan C ya. Dan plan C ini sudah direncanakan ya, jadi di TOR-nya juga sudah dimasukkan ya, jadi sehingga arsitek maupun sipil dan sebagainya sudah merencanakan ini ya. Jadi tahap A adalah tower A ya, dan itu kita bagi dari fondasi, kemudian struktur podium ya, kemudian struktur lantai 1 sampai dengan lantai 6 tower 1A ya. Jadi kita bagi ya, tower A pun dibagi 2 ya. Dan turun melekar 1A ya, kemudian arsitektur 1A. Dan kemudian bisa serah terima. Jadi ini setengah tower bisa serah terima dulu lah kan gitu. Dan kemudian dilanjutkan dengan tower setengah berikutnya. Kemudian baru tower 3, tower B-nya. Apa yang harus saya terangkan di sini adalah kadang-kadang kita harus terpaksa gitu melaksanakan ini, tidak direncanakan. Nah, ini sudah direncanakan. Jadi dalam arsiteknya juga harus memikirkan aksesnya, liftnya, tanda daruratnya. Kalau umpamanya setengah tower ini diselesaikan dahulu. Demikian juga strukturnya ya. Ini di sini ada beberapa calon insinyur sipil dan insinyur sipil ya. Strukturnya juga jangan stabil hanya kalau semuanya sudah tergabung secara terintegrasi. Jadi kalau umpamanya dibangun setengah tower juga masih tetap stabil dan terkontrol ya, baik kekuatan gedungnya maupun juga settlement tanahnya ya. Nah ini ya, jadi kalau umpamanya dalam proyek dalam keadaan yang sangat baik ya, S-curve-nya seperti ini ya, sangat ideal, selesai dalam waktu 24 bulan ya, biayanya ya sekitar 350 miliar ya. Kemudian di sini tower A dan tower B selesai dalam waktu 24 bulan dengan butuh dana 351 miliar ya. Untuk delivery ke customer itu butuh dana 351 miliar. Sedangkan dalam kondisi yang cukup baik ya, tower A dan B selesai dalam 36 bulan, tower A setelah terima dalam 24 bulan. Untuk delivery customer tower A dibutuhkan dana 176 miliar ya. Ini 176 miliar. Sedangkan kalau umpamanya krisis ya, nah ini tower A1 serah terima dalam waktu 24 bulan meskipun tower A dan tower B selesainya dalam 40 bulan. Jadi kita bisa menserah terimakan tower A1 dengan hanya dana ya, hanya dalam 100 miliar. Ini sangat penting
di kami ya, karena kalau dalam proses krisis ya, ini kan selisihnya untuk delivery pertama itu ada 76 miliar ya. 76 miliar itu dalam situasi krisis itu sangat berarti ya. Itu menentukan proyek itu bisa lanjut apa tidak gitu ya. Coba kalau kita tetap kekeh ya di plan A gitu ya, hanya dengan 100 miliar kita nggak bisa dapat apa-apa gitu. Mungkin hanya dapat struktur saja gitu, nggak bisa selesai. Sedangkan kalau mamanya pakai kita plan C ya, dengan 100 miliar kita bisa serah terima. Yang ini sangat penting ya, sangat penting karena begitu kita bisa deliver ke customer, bisa serah terima, itu akan menimbulkan kepercayaan kepada customer sehingga customer terus bisa tetap membeli produk ini ya, nggak mangkrak lah kan gitu. Ini sangat penting. Ini teori tip-tip ini sudah menyelamatkan beberapa proyek yang kami pimpin ya. Selamat dari krisis. Saya juga sharing sedikit mengenai videonya ya, ini videonya bisa lihat ya. Jadi ini yang saya sampaikan bahwa di term of reference-nya kepada perencana juga sudah harus di-stated ya, bahwa harus bisa dibangun secara bertahap ya. Baik, ini tahapan-tahapan yang tower A saja ya. Kemudian ini struktur yang pertama kita bangun adalah struktur ya. Struktur ini adalah fondasi, basement dan podium ya sampai ground floor, upper ground floor ya. Kemudian kita selesaikan tower 1A dulu, A1 dulu, ini selesai setengah tower dulu ya. Setengah tower selesai strukturnya. Kemudian kita selesaikan arsitekturnya ya, yang setengah tower itu ya, setengah tower kita selesaikan arsitekturnya ya. Dari posisi ini bisa serah terima kepada customer ya. Ini akan menimbulkan kepercayaan, mempertahankan kepercayaan customer ya. Setelah bisa serah terima, kita ada dana tambahan lagi ya, bisa dari kredit ataupun dari customer. Kita bangun struktur setengah tower berikutnya ya. Ini yang di gambar berikutnya ya. Ini kita bisa lihat setelah tower selesai, kemudian kita buat struktur berikutnya. Setelah selesai strukturnya tentu diselesaikan sampai juga dengan arsitekturnya dan juga perempatan lainnya di videonya nggak kelihatan, Pak. Oh gitu. Nggak kelihatan ya? Oke. Ya, bisa nggak kelihatan, Pak ya. Yang terakhir ini ya. Terima kasih begitu. Mungkin bisa. Oh gitu. Coba saya stop dulu. Ya. Coba. Oke. Kelihatan nggak? Ya, sekarang kelihatan, Pak. Oke, Pak. Oke ya. Jadi ini saya ulangi lagi ya, Pak ya. Ini jadi dari awal dari terms of reference sudah disiapkan ya. Kemudian ini ya struktur tahap 1A ya, kita mulai dari fondasi, kemudian juga basement ya. Kemudian juga itu podium ya. Kemudian podium kita kerjakan ya. Setelah itu ke atasnya baru kita kerjakan setengah tower yang pertama lah istilahnya. Ya, ini sangat penting ya karena ini bisa menimbulkan kepercayaan baik kepada customer maupun ke bank ya. Karena dengan bisa topping off KPR ya, kan KPR itu akan jatuh ke developer itu secara bertahap ya, drawdown ya. Drawdownnya bertahap. Nah ini salah satu tahapan itu kalau udah topping off dia akan drawdown tambahan lagi. Kemudian juga kalau maunya serah terima ada lagi pencairan lagi dari bank ya kepada kami ya. Jadi kiatnya di sini adalah buat setengah tower ya sehingga bisa bisa delivery ke customer, customer puas, dia
mungkin bisa word of mouth ya kepada teman-temannya bahwa apartemen ini baik, sehingga kita bisa menjual terus, diteruskan penjualannya ya. Ini kemudian setelah selesai yang setengah tower dilanjutkan dengan struktur setengah berikutnya kan gitu, dan juga dilengkapi sampai dengan arsitektur dan juga area luarnya ya. Coba kita ini tunggu sedikit videonya agak lama. Nah, sehingga akhirnya kita dapatkan setengah tower A yang komplit ya, tower A komplit termasuk akses dan semuanya, taman, kolam renang dan semuanya fasilitas lengkap. Setelah itu baru dilanjutkan di tower B berikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, presentasi saya, paparan saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Diki. Sangat menarik. Jadi ini memang kalau dilihat dari penjadwalan proyek dan juga pendanaannya, ini perlu kombinasi yang bagus ya Pak ya. Tidak bisa lagi satu tower jadi, tapi gimana caranya diatur supaya ya tadi tetap yang jadi, ada yang bisa diterimakan dan sebagainya. Nah, dalam pentahapan tadi apa sudah diperhitungkan juga misalnya physical distancing dan sebagainya itu Pak? Ya ini deh, tentu ya Pak ya, tentu distancing sangat kami perhatikan ya. Cuma memang kami saat ini itu sangat concern mengenai sustainability of business Pak. Survival of business-nya dulu gitu. Mohon dimaklumi ya Pak. Iya. Pasti akan kita perhatikan. Tentu. Terima kasih Pak Diki. Bapak Ibu sekalian, saya buka sesi tanya jawab. Kali untuk dua penanya pertama, silakan diajukan. Mohon disebutkan nama, dari institusi mana dan ditujukan kepada panel. Silakan. Izin Pak, dari Jayapura Pak. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Mungkin pertanyaan ke Bapak Dirjen, mungkin mohon izin Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin berdasarkan pemaparan tadi Pak Dirjen, disesuaikan dengan tema kegiatan kita pada hari ini tentang kebijakan infrastruktur pada masa pandemi COVID-19 ya Pak ya. Ingin saya tanyakan mungkin target dan capaian pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan untuk Kementerian PUPR, tentunya kita menginginkan dilaksanakan sesuai dengan kontrak lah katakanlah. Tapi dengan kondisi adanya refocusing anggaran termasuk imbasnya ke daerah, kami tentunya sangat-sangat memilih pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang sangat-sangat strategis saja. Itu yang pertama. Bagaimanakah strategi untuk pembiayaannya terhadap kondisi refocusing ini dari Kementerian PUPR tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen tentang adanya perubahan paket dari single years contract ke multi years. Di sini tentunya apabila kita apakah akan dilakukan adanya penyesuaian harga atau price adjustment, terutama pada kontrak-kontrak yang dengan harga satuan. Itu kemudian mungkin regulasi-regulasinya mungkin dapat disampaikan juga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berdasarkan Inmen 2 tentang penanganan pekerjaan konstruksi dengan protokol COVID-19 ya Pak ya. Apabila itu kontrak sudah terjadi kontraktual, kemudian pada RAB itu tidak
adanya katakanlah penanganan pada RK3K itu tidak adanya RAB itu untuk penanganan COVID-19, termasuk di situ adalah honorarium untuk tim gugus COVID-19. Bagaimana menyiasati hal ini, Pak? Ya, terima kasih untuk sementara itu dulu, Pak, dari Jayapura. Salam sehat. Baik. Terima kasih, Pak Agus. Satu lagi mungkin. Baik, kalau silakan barangkali Pak Danis bisa menanggapi, Pak. Baik, terima kasih Pak Agus dari Jayapura. Yang pertama tadi ya, refocusing anggaran kita itu kan pada intinya dipotong Kementerian PUPR itu dihemat 45 miliar itu dalam rangka mendukung pemerintah untuk mengantisipasi pandemi ya. Itu total savingnya itu digunakan kurang lebih 405 triliun. Jadi kontribusi PUPR diantaranya adalah 45 triliun. Di mana 405 triliun itu satu untuk menangani pandemik, ya, untuk social safety net, kemudian juga untuk stimulus berkaitan dengan UMKM terutama itu, kurang lebih itu. Nah, apa implikasinya tadi pertanyaan pertama? Implikasinya sederhana bahwa kita mencoba mengklasifikasi proyek-proyek itu mana yang bisa, faktanya harus ada yang ditunda. Ya, realitanya kalau uang berkurang kan pasti harus ada ditunda, bukan dibatalkan ya, ditunda. Ya, ditunda. Nah, mana yang harus kita tunda yang belum lelang kebetulan pada saat bulan Maret, nggak apa-apa, ataupun berdasarkan prioritas nggak apa-apa kalau kita laksanakan di tahun depan, begitu. Itu satu, ya. Nah, kemudian strategi kita yang kedua yaitu kontrak-kontrak yang single year yang tadi Bapak nanti tanyakan di pertanyaan kedua, single year itu menjadi multi year. Ya. Nah, ada dua pilihan ini Pak, kalau single year ke multi years ini ya. Bapak misalnya kontrak katakanlah 50 miliar, yang semula single year kita selesaikan di tahun 2020 ya, Bapak selesaikan sesuai dengan kontrak tahun tersebut ya. Pada bulan Januari, saya ulangi lagi, misalnya kontraknya 50 miliar. Semula kontrak kita itu akan kita bayar pada sampai dengan Desember, single year. Tapi berhubung ada penghematan, kita rubah dari kontrak single year menjadi multi years. Misalnya menjadi 30 miliar di tahun 2020, kemudian 20 miliar di tahun 2021. Nah, Pak Agus bisa kerjakan, misalnya tetap Pak Agus kerjakan sampai dengan Desember, ya, senilai 50 miliar dengan dibayar sampai Desember sebesar 30 miliar, pada Januari tanggal 1 kita bayar 20 miliar. Sisanya, kan selesai kan? Hanya masalah beda kurang lebih mungkin 1 bulan saja gitu. Atau pilihan kedua Bapak kerjakan yang 30 miliar saja ya, yang dibayar sampai dengan dengan Desember 2020, dan nanti Bapak kerja lagi di Januari untuk 20 miliar sisanya. Nah, pertanyaan Bapak kan di sini kan, yang 20 miliar itu bagaimana kan? Gitu kan? Apakah ada penyesuaian harga dan sebagainya. Nah, tergantung nanti kita pelajari dulu bunyi kontraknya Pak Agus. Ya, saya nggak mau menyatakan ini nanti kaitannya dengan kewenangan dari Kementerian Keuangan. Tapi logikanya ada perubahan, betul kan? Logikanya ada perubahan. Logikanya ada perubahan. Katakanlah tadi Pak Agus yang teoritis seharusnya sampai dengan katakanlah November atau Desember 2020 selesai, kemudian berubah kepada katakanlah Bapak mulai mengerjakan yang sisanya Januari, Februari, Maret. Gitu. Kalau saran saya, kalau Bapak mampu Pak, Bapak kerjakan saja sampai Desember itu, ya. Hanya kan masalahnya nanti di Januari ada DIPA 2021 yang tinggal dibayar. Jadi Bapak rencana kerja tidak
berubah dan sebagainya begitu. Tidak terpengaruh, saran saya supaya nanti kita nggak ribet lah begitu. Atau Bapak jadi istirahat dulu kerjanya sepotong-sepotong begitu saran saya. Oke, yang ketiga RAB tidak menginikan mengantisipasi terhadap COVID. Nggak ada Pak yang mengantisipasi COVID. Tetapi sebetulnya kalau kita baca kontrak Bapak ya, masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja itu sebetulnya ada di dalam situ, ya, di dalam kontrak. Hanya sekarang berbicara besarannya. Besarannya saja coba Bapak evaluasi bersama-sama, ya. Bapak kan sebetulnya di dalam kontrak harus ada menyediakan itu Pak, termasuk yang jaminan kerja untuk para pekerja itu apa namanya? Iuran apa namanya? Asuransi. BPJS. BP itu kan ada gitu. Jam sostek. Ini dalam kondisi normal ada, itemnya ada, hanya besarannya belum ada. Tinggal Bapak bicarakan. Kalau memang membawa implikasi adanya, ini kan tadi identifikasi bersama dengan PPK, ya kan? Harus disediakan biayanya, Pak. Intinya itu, Pak Agus. Oke. Ya, Pak. Sekian, Pak. Tambahan, Pak. Mohon satu lagi, Pak. Terserah moderator nih. Izin moderator, Pak. Mohon izin moderator. Mohon izin moderator tambah satu lagi pemberlakuan dari single year. Mohon izin ya, tambahan dari tadi sampaikan dari single year ada dibayar ke multi years, Pak. Itu apakah kita juga kalau dengan uang dana APBD tentunya kita harus memiliki izin prinsip ya dari pemerintah dan bersama-sama dengan DPRD supaya teralokasi anggaran untuk di tahun depan. Mungkin itu saja, Pak. Apakah berlaku seperti itu juga? Betul Pak Agus. Jadi yang kami sekarang sedang menyusun ya kontrak-kontrak APBN itu. Kalau kami itu harus izin menteri, Pak. Ya, kalau yang sampai di bawah 200 miliar masih menteri. Kalau yang di atas 200 miliar, kami bahkan minta izin kepada Menteri Keuangan. Nah, kalau untuk APBD tentu saja Bapak lihat di Perpres Perpres itu nanti Bapak harus ada izin dari untuk APBD ya, tentunya Bupati atau Gubernur dan PRD. Normal aja, izin multi years normal Pak Agus. Sesuai dengan besarannya. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, baik Pak Agus maupun Pak Danis. Bapak dan Ibu-Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan? Untuk ada pertanyaan di chat, Pak. Ada pertanyaan di chat itu, Pak. Ya. Saya boleh bertanya, Pak? Ya, silakan, Pak. Oke, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, nama saya Nur Intang, Pak, dari Teknik Sipil Unsud, Universitas Jenderal Sudirman. Perkenalkan, kebetulan saya dipercaya atau diamanahi oleh Bapak Rektor untuk menjadi PPK, Pak. PPK dari proyek SBSN Gedung. Tadi menambahi yang ada tadi terkait dengan proyek yang harus jalan, memang di masa kondisi ini itu ada dilematis dan kebetulan SBSN tidak termasuk yang refocusing dan realokasi. Cuma masalahnya dengan COVID ini kita memang protokol ketat. Hanya sedikit menambahkan saja, ternyata efek COVID ini adalah di samping tadi ada anggaran yang tambah, tadi sudah dijelaskan, tapi nanti saya lebih memastikan. Kemudian nanti kaitannya dengan pelaksanaan proyek. Nah, memang saya membentuk Satgas karena itu menurut Imen itu instruksi Menteri. Cuma di situ kita pada saat review rapat itu ada LKPP, ada dari PU, PR, dari Semarang dan sebagainya. Nah, di situ dimungkinkan untuk penambahan yang tadi. Tapi tadi sudah dijelaskan jika bisa dimasukkan di item-item yang kaitannya dengan K3. Cuma di K3 itu sudah sedikit, Pak, kecil sehingga kontraktor itu mengajukan cukup banyak, sekitar hampir 400 juta terkait dengan dokter, perawat, kemudian tempat, kemudian sebagainya, sampai kita mensyaratkan memang rapid test. Nah, dari kami memang lagi menuju rapid test. Berarti pertanyaan atau menegaskan,
apakah itu bisa dimasukkan ke item itu menggantikan BPJS atau itu tadi, karena di situ sudah keluar, mereka sudah menyodorkan kami sudah 30 juta ini, jadi kalau dimasukkan itu nggak bisa, sehingga muncul item baru, itu mekanisme bagaimana seperti rapid test, tempat bilik-bilik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, terkait dengan kondisi saat ini, kesulitan-kesulitan itu sudah mulai terjadi. Contohnya barang-barang, kemudian kayak alat material panjang itu banyak sekali tidak bisa menyediakan dalam waktu cepat, bahkan tidak mau mengantar, sehingga kontraktor itu perlu mengadakan sendiri. Intinya kesulitan dari pemasokan itu memperlambat itu, Pak. Nah, itu pertanyaannya adalah akibat keterlambatan dengan pasokan barang dan sebagainya itu bagaimana? Kita kontraknya akhirnya Desember. Apakah itu nanti kalau saya dengar memang membuat keterlambatan sehingga lewat akhir tahun itu menjadi adendum yang tanpa denda atau menjadi multi year study, karena sinyalirnya keterlambatan ini karena kondisi pandemi ini material-material itu menyulitkan dari progres kami. Nah, itu bagaimana solusinya? Karena keluhan-keluhan dari kontraktor sudah ke sana. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Danis. Ya, baik, terima kasih. Ya, semua juga kesulitan, Mas Nurintang. Nggak pernah kita antisipasi hal seperti ini. Yang tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan niat baik. Saya garis bawahi bagaimana kita menyikapinya dengan niat baik bersama. Kalau dengan niat baik bersama, itu pasti solve. Realitanya nomor satu, apakah perlu rapid test atau perlu apa dan sebagainya? Jawabannya kan niat baik bersama. Perlu apa enggak? Perlu enggak bilik-bilik itu? Perlu enggak prosedur-prosedur itu? Jawabannya. Tapi saya garis bawahi dengan niat baik ini. Jadi jangan dalam konteks item baru. Berpikirnya kan lain itu. Konteks item baru, addendum dan sebagainya, cost dan sebagainya. Berangkatlah dari niat baik. Apa nih yang kita hadapi? Jangan melihatnya sebagai suatu kesempatan dan sebagainya. Ini nih kita ya. Kalau kita melihat sesuatu itu ada yang bolong, kita mau memanfaatkan bolongnya atau mau mengisi bolongnya? Ya. Paham. Saya tidak akan berkomen lebih lanjut mengenai tadi item-item. Kedua, mengenai delay, udah pasti delay semua. Ya. Delay itu kita lihat, delay itu kenapa? Kalau kita berbicara denda kan dalam kondisi normal itu, ya. Karena apa? Kontraktor terlambat, tidak sesuai kontrak. Sekarang apa? Identifikasi saja kenapa terlambatnya. Nanti kita lihat. Ya. Logikanya enggak lah, kok didenda kondisinya demikian. Tapi Bapak punya nggak catatan harian kondisi-kondisinya untuk menjustifikasi seandainya diperlukan adendum perpanjangan waktu. Apakah nanti melewati tahun anggaran dan sebagainya, itu implikasi. Kalau memang kontrak Bapak sampai Desember tahun ini dan kemudian ada justifikasi terlambatnya karena apa dan sebagainya, Bapak bisa buktikan, Bapak adendum, ya pasti bisa dong. Ya, tapi semuanya itu dua-duanya saya jawab dengan satu, ada niat baik dari kita bersama untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi bersama. Itu Pak Nurintang dari Unsud. Terima kasih. Siap. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Danis, ini ada satu pertanyaan lewat YouTube, Pak. Saya bacakan saja. Jadi, selain penerapan protokol kesehatan dan pembangunan rumah sakit tadi, bentuk konkret mitigasi dampak COVID-19 apa saja, Pak? Lalu yang kedua, apa saja yang sudah dan akan dilakukan oleh Cipta Karya PUPR untuk kondisi new normal nanti? Ya. Itu. Ya, sebetulnya tadi terima kasih. Ini pertanyaan yang ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, dengan adanya pandemik ini, kita kan merasakan bersama bahwa kegiatan ekonomi kita atau kondisi ekonomi kita menurun. Ya.
Kementerian PUPR, apakah itu Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga, sebagai contoh konkret. Sebagai contoh konkret, di samping tadi melaksanakan padat karya senilai 11,2 triliun, itu beberapa kontrak yang sedang berjalan, kontrak reguler, ya, itu pada bulan Juni, Juli sampai Agustus itu kami rubah metode konstruksinya dari alat-alat berat menjadi padat karya. Nah, ini di beberapa bendungan, ya, di daerah Indramayu dan di daerah, saya lupa satu lagi daerah mana itu, bahkan beberapa hal kita rubah metode konstruksinya dari alat berat menjadi padat karya. Itu bukti konkret dari upaya kami mengurangi secara berkaitan dengan ekonomi yang berhubungan dengan masyarakat, ya. Nah, tapi dalam skala yang lain, ya, kontribusi sektor konstruksi di dalam ekonomi ini cukup besar, kegiatan konstruksi infrastruktur. Seperti yang saya sebutkan, kami tetap melanjutkan pekerjaan dengan tadi memperkuat dan meningkatkan protokol kesehatan. Kesehatan nomor 1, protokol. Tetapi bekerja juga harus. Karena tanpa infrastruktur, tanpa dukungan infrastruktur, ekonomi juga sulit untuk bermaju. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satu contoh misal untuk antisipasi lebih jauh, tadi sebetulnya ada pada slide saya nanti ini kan. Di antaranya kami Cipta Karya sedang fokus untuk mengembangkan titik-titik kawasan pariwisata. Itu jalan terus mulai Juli di 5 itu sehingga pada saatnya nanti, ya katakanlah di 2021 kita harapkan kondisi normal, pariwisata yang mempunyai tingkat cepat ya untuk recovery itu bisa berjalan. Itu contoh yang berkaitan dengan itu. Tapi yang hal-hal lain misalnya ya dengan pandemi ini kita lihat yang berkaitan dengan standar pelayanan. Standar pelayanan minimal. Kita punya asumsi berapa kebutuhan air bersih setiap orang. Nah, mungkin ini akan berubah, akan kami evaluasi. Karena sekarang ternyata tambahan air bersih untuk cuci tangan itu setiap orang bisa bertambah setiap harinya lebih dari 2 liter. Ya, berarti kebutuhannya akan lebih banyak. Kebutuhan mungkin sanitasi supaya lebih banyak. Itu yang contoh yang konkret yang akan kita evaluasi. Mungkin di dalam perumahan, Pak Diki, apakah kita membangun rumah karena sekarang banyak work from home, apa cukup standar minimum 36 itu? Apa enggak misalnya kita sepakati 45 atau iya misalnya ada ruang kerja untuk work from home gitu. Ini contoh-contoh yang harus kita pikirkan bersama ke depan, bukan hanya oleh Kementerian PUPR, di antaranya yang berhubungan dengan Cipta Karya tadi pertanyaannya. Banyak sekali hal-hal yang ke depan, tapi pada intinya, bekerja itu harus mengembangkan infrastruktur akan jalan terus, insya Allah dengan memperhatikan protokol COVID, dan juga kita akan fokus kepada sektor-sektor yang membantu kita mengembalikan kegiatan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danis. Satu statement yang sangat menarik. Oke, sudah 10.30. Pak Danis dan Pak Diki masih ada waktu barangkali untuk menampung satu pertanyaan. Silakan. Oke. Ya. Saya ada satu melengkapi yang tadi ya. Silakan Pak Diki. Ya. Untuk kepada pemerintah ya, kalau khususnya untuk dunia properti. Kami prinsipnya mohon dibantu dengan pelonggaran kredit ya, apakah itu kredit perumahan rakyat ataupun kredit pemilikan apartemen ataupun kredit usaha maupun juga kredit konstruksi bangunan ya. Nah, itu kalau umpamanya kita diberikan kelonggaran di situ, insya Allah dengan kreativitas kami kita bisa menjaga supaya komitmen delivery kami kepada masyarakat bisa terus terjaga. Demikian Pak. Ya,
pendapat Pak Diki, saya kira itu mestinya Bapak ajukan melalui asosiasi atau apa mengenai stimulus-stimulus itu kan memang tugas pemerintah untuk apa mengembalikan recovery ekonomi ini diantaranya terhadap dukungan melalui stimulus-stimulus tersebut. Ya, saya kira tadi sudah disinggung beberapa hal, apa namanya relaksasi ataupun kemudahan apapun. Saya kira pemerintah itu ingin ini kita kembali. Ini kan nggak mungkin menyulitkan lah, nggak mungkin menyulitkan. Saya pikir tinggal Bapak usulkan. Tapi sekali lagi bahwa sebetulnya yang tadi apapun usulan ataupun marilah kita berpikir mulai dengan suatu niat baik bahwa kita bersama sebagai bangsa harus kembali membangun negara ini bersama-sama didasarkan kepada niat yang baik. Insya Allah solusinya akan ada. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingin disampaikan pada Pak Danis maupun Pak Diki? Silakan. Mumpung kita dapat informasi dari tangan pertama ini. Pak, boleh saya menambahkan, Pak? Saya Budianto Ontowiryo, kalau diizinkan. Silakan Pak Budi, Pak Rud, ya, Pak Didit. Untuk Pak Danis. Ya. Assalamualaikum Pak Danis. Maaf saya agak terlambat gabung. Apa kabar Pak? Mudah-mudahan Bapak dan keluarga dan semua yang hadir di acara webinar ini sehat semua. Sehat, alhamdulillah Pak Budianto. Monggo. Lebih pertanyaan tentang ke K3, safety, health dan itu di lingkungan pekerjaan. Mungkin dengan adanya tantangan baru ya, kita melihatnya itu tantangan baru di lingkup pekerjaan yang kita lihat di mana buruh pekerjaannya sendiri tidak menggunakan standar safety yang melindungi mereka dari potensi virus gitu, tertularnya virus gitu. Lebih ke ya pekerjaan standar gitu. Safety-nya sudah ada di situ, tapi protapnya itu belum masuk gitu. Padahal protap ini kan sebenarnya cepat ya Pak ya. Bisa diusulkan segera dan bisa diimplementasikan, tidak terlalu sulit. Apakah ada rencana dari PUPR untuk segera mengimplementasikan, karena kita melihat Jawa Timur sekarang dalam kondisi berat. Artinya Bu Risma udah sampai marah-marah gitu, kita lihat di video. Perlu alat-alat bantu tes, distribusi peralatan kesehatan juga sangat terbatas. Dan tantangannya pada saat kita sekarang mudik bersama ini kan virusnya pindah ke daerah nih. Tadinya di Jakarta, di pusat-pusat kota besar, sekarang pindah ke daerah. Daerah terpencil, apalagi tantangannya itu pekerjaan kita sebagian besar di proyek itu kan di daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Baik. Ya. Silakan Pak Danis. Baik Pak Budianto, pertanyaan yang ini. Jadi sebetulnya tadi saya sudah sampaikan ke waktu awal bahwa Inmen ini adalah dikeluarkan pada minggu ketiga bulan Maret. Ya, kita bahas. Masih bersifat general. Pada intinya new normal itu apa sih? New normal itu less distancing physical. Intinya itu. Nah, ini berimplikasi kepada tata cara tadi yang disinggung oleh Pak Budianto bekerja, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, baru minggu lalu, ya. Jadi ini memang harus didetailkan lagi Pak Budianto, ya, kepada operasional yang memang setiap proyek, setiap daerah akan unik. Tetapi ada suatu prinsip bahwa yang pasti apply kepada seluruh proyek yaitu tadi less distancing physical, ya. Tadi saya sudah singgung Pak Budianto waktu tadi presentasi awal, kami sekitar seminggu yang lalu sudah berdiskusi ini dengan BUMN karya diantaranya dan beberapa asosiasi kontraktor akan mendetailkan protokol tersebut. Protokol, bahkan draftnya sebetulnya ada di saya ini, beberapa draft. Itu sampai mengatur kepada yang paling kritis apa Pak Budianto? Tadi sudah saya sebutkan, barak pekerja ternyata. Iya, betul. Barak pekerja, ya pada saat bekerja bisa kita atur jarak. Barak pekerja ternyata dari identifikasi, oke, kita diskusinya gampang lah, jarak bekerja dan sebagainya, peralatan, kalau yang ini udah standar dan sebagainya, masker itu udah teridentifikasi. Ternyata yang tidak pernah terpikirkan ataupun baru kita ini kan kesimpulannya di mana titik kritisnya? Di barak.
di penginapan, di tempat menginap pekerja. Yang intinya kalau sekarang tadi saya sudah sebutkan tadinya perlu 1.000 meter persegi, sekarang perlunya bisa 2.000 sampai 3.000 meter persegi dengan pengaturan yang lebih baik. Nah, jadi memang insya Allah Pak Budi ini akan segera diselesaikan. Jadi saya lupa tadi di penjelasan Kementerian PUPR, di PUPR itu ada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, ya. Di antaranya punya satu direktorat khusus yang berhubungan dengan K3, ya, keselamatan dan keamanan dan kesehatan dan lingkungan IUHSE, itu yang akan mendetailkan ini. Mudah-mudahan dalam tempo seminggu 2 minggu ini sudah akan keluar mengenai ini. Tapi untuk sementara sebetulnya kalau berbicara patokan, Inmen 02 itu sudah ada poin-poinnya saja, tapi lebih detail nanti kepada manual dan sebagainya mungkin akan kita inikan. Tapi prinsip isinya itu adalah less physical distancing, apalagi di proyek begitu. Ya, ini sebagai pengalaman Bapak Ibu sekalian, waktu di Batam itu memang waktu itu periodenya sekitar Maret, itu yang bekerja kurang lebih 1.400 sampai 1.500 pekerja per hari waktu itu. Waduh. Betul-betul kami perhatikan dan alhamdulillah tidak ada ya. Dan memang juga kembali setiap lingkungan itu unik. Itu agak lokasinya agak jauh dan sebagainya, kita sehingga bisa kontrol, lebih bersifat klaster seperti itu. Tapi di dalam klaster itu kita jaga demikian. Jadi Pak Budiarno, memang waktu ini sedang kita bahas mengenai protokol lebih detail untuk menjadi acuan dalam industri konstruksi. Dan terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih Pak Danis. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari Pak Firmansyah, Wika Beton. Silakan Pak Firmansyah. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Danis, Pak Diki? Apa kabar Pak Firmansyah ini yang kerja di Batam nih? Di Pulau Galang. Ya, ini Pak, saya tertarik dengan yang disampaikan sama Bapak. Tadi ada satu selentingan yang menyampaikan bahwasannya ada satu konten dari pihak kementerian ya Pak ya, untuk lebih banyak kepada pemberian pengalokasian dana untuk implementasi ilmu pengetahuan. Nah ini saya sampaikan juga, sekalian juga mendorong si mahasiswa yang ada di perguruan tinggi, bahwasannya yang disampaikan Pak Danis tadi benar, bahwasannya Wika Beton menjadi salah satu perintis dari precast dan pembangunan modular. Nah itu salah satu inovasi yang kita kembangkan, dan saya juga sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Danis, bahwasannya kita harus mencari celah terbaik bagi bangsa di tengah pandemi ini. Nah, jadi gini Pak, kemarin di Wika itu kan setiap saat, dan di Wika Beton itu selalu didorong untuk dilakukan banyak sekali inovasi-inovasi yang bisa kita sumbangkan. Dan saat ini kita sedang bergerak ke arah implementasi supply chain management untuk membentuk perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih bisa bergerak di dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, banyak sekali usulan-usulan dari teman-teman milenial ini yang kemarin sudah dimasukkan ke dalam lomba Kementerian BUMN ya Pak. Nah, saya berharap ke depan ya kan implementasi yang pada akhirnya berbasis kepada IT, di mana lebih mengurangi fisik tapi tidak mengurangi esensi dari informasi yang diberikan, itu bisa kemudian didukung sepenuhnya Pak, ya kan? Dan ini juga akan meminta kepada seluruh sivitas akademika yang ada di seluruh Indonesia untuk juga bisa memberikan masukan-masukan kepada dunia industri seperti apa yang harus kita lakukan. Kayak kemarin saya melihatnya kan pandemi ini sebenarnya berlangsung selama 100 tahun sekali. Kebayang sama saya, apakah tidak mungkin, sekarang juga sedang dikaji sama teman-teman usulan proposalnya, apakah tidak mungkin bahwasanya kita bekerja, orang-orang yang bekerja di rumah sakit menggunakan teknik robotik misalnya, ya kan, di mana dokter dan perawat dikurangi bertemu dengan pasien, tapi informasi yang didapat dari
informasi yang didapat dari kunjungan atau rutin yang dilakukan oleh robotik terhadap kondisi pasien itu bisa diterima sepenuhnya oleh dokter untuk kemudian mengambil keputusan dan tindakan-tindakan yang lebih lanjut misalnya. Atau salah satunya kita juga kemarin sama teman-teman juga di sana melihat ada satu industri di luar negeri yang sudah mulai dibuka untuk pariwisata misalnya. Nama paketnya itu jendela kemana saja, di mana pariwisata maupun kayak taman safari itu dikelola secara tertutup sehingga si pengunjung bisa masuk ke dalam, tapi pariwisata maupun taman safarinya itu masih tetap berjalan, ya kan? Nah, industri-industri seperti ini yang kemudian nanti mungkin bisa menjadi celah contoh kepada teman-teman semua untuk membuat satu implementasi teknologi yang tidak meninggalkan esensi, ya kan? Atau misalnya industri-industri seperti yang tadi modular, ya kan? Itu kan sebagai terobosan tertentu. Nah, itu yang mungkin bisa disampaikan sama teman-teman juga. Nah, ini yang saya dorong untuk bisa lebih banyak dana yang bisa dicurahkan kepada implementasi dan pengembangan teknologi itu sendiri. Demikian Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sangat sependapat Pak Firman. Saya kira ini pandemik ini membuat kita juga belajar dan juga sadar ya bahwa banyak hal yang harus kita kejar. Tadi sudah saya buka dan ini bisa kita lakukan kalau kita kerjasama bersama gitu. Siapa? Banyak berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan hal-hal lain. Saya kira kalau lagi kepepet kan banyak ide itu biasanya ya, kepaksa gitu. Itu intinya itu. Saya kira banyak hal yang harus kita lakukan. Itu saya sampaikan tadi pada penutup presentasi saya Pak Firman ya. Ya, betul Pak. Jadi ada kemitraan yang sinergi, kemudian juga kita berbicara inovasi dan sebagainya. Welcome. Terima kasih Pak Firman, saya kira bagus sekali. Terima kasih. Ya. Baik, waktu sudah jam 10.45, jadi terima kasih untuk Pak Danis dan Pak Diki atas paparannya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan disampaikan para audiens tadi, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kita dapat dari webinar pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Kata kuncinya itu tadi, less physical distancing, itu yang perlu kita catat bersama untuk new normal tadi. Baik, acara saya kembalikan pada Pak Arief Soeharto. Silakan Pak Arief. Terima kasih kembali Pak Pungki kepada Pak Danis dan juga Pak Diki sebagai narasumber. Sebentar Pak Arief, saya mau sedikit memberikan sedikit ini aja, overview semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya Pak Danis, Pak Diki dan semua peserta webinar kali ini. Jadi saya sangat mendukung sekali mengenai kerjasama antara berbagai pihak. Jadi sudah kalau kita lihat kerjasama antara dunia industri, perguruan tinggi, pemerintah itu semua diperlukan dan terutama adalah inovasi. Jadi pada kesempatan ini juga Universitas Bakri ini akan melaksanakan webinar mengenai inovasi anak bangsa kerjasama antara perguruan tinggi swasta di wilayah LLDT wilayah 3 dengan BPPT. Nah ini insya Allah akan dilaksanakan hari Kamis tanggal 11 Juni jam 1 sampai jam 3. Nah ini jadi kenapa acara ini akan dilaksanakan? Karena semua inovasi anak bangsa, terutama yang berhubungan dengan COVID-19, ini sangat dinantikan oleh kita semua. Jadi itu yang tadi disampaikan oleh Pak Danis dan kita di dunia pendidikan tinggi siap juga untuk membantu agar pandemi COVID-19 ini segera bisa teratasi. Jadi itu saja. Jadi semua nyambung. Jadi dari ini kebijakan, kemudian juga nanti dari dunia akademisi kita juga akan mencari inovasi-inovasi dan kemudian juga hilirisasi ke dunia industrinya dan BPPT siap untuk membantu. Jadi itu yang sudah dilakukan secara nyata khususnya oleh Universitas Bakri dan beberapa perguruan tinggi swasta di LLDT wilayah 3.
Itu barangkali. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini Pak Dirjen, Pak Diki, dan semua ini kalau saya lihat dari seluruh Indonesia ini sudah ikut berpartisipasi dalam webinar ini. Silakan Pak Arief. Ya, sebelum diakhiri webinar ini, ada permintaan dari panitia untuk kita berfoto bersama. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tolong ke videonya semua dihidupkan. Nanti akan ada Baba dari Mbak Nia dari Universitas Bakri. Silakan Mbak Nia. Baik. Terima kasih Pak Arief. Untuk seluruh peserta mungkin bisa on kamera, terus kita melambaikan tangan kali ya, biar seragam. Nanti akan saya kasih aba-aba 1, 2, 3 untuk diambil fotonya. Oke, bisa on kamera. Siap. Oke, saya akan ambil beberapa fotonya ya. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, mungkin 2 kali lagi ya, karena peserta lumayan banyak. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih banyak untuk para peserta webinar. Saya kembalikan ke Pak Arief Suharko selaku MC. Oke, sekali lagi terima kasih pada Bapak-Bapak narasumber dan Bapak moderator dan juga Ibu Sofi. Tentunya sekarang kita bisa akhiri di webinar ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk tetap melakukan aktivitas bersama kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Amin. Terima kasih Pak semua.